Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Vikaris Jonathan Dea Kris Utomo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam Yesaya 56 ayatnya yang ke-7c. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kami puji dan
Jemaat yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai ke-8. Yesaya pasal 56 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan.
Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema ibadah kita saat ini sangat menarik untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Temanya adalah keterbukaan terhadap sesama. Tema ini memiliki makna, yakni bersedia menerima keberadaan, kehadiran orang lain dengan segala keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Hal ini menarik untuk kita renungkan karena seringkali kita ini tidak bisa menerima keterbatasan yang ada dalam diri orang lain. Misalnya, ketika kita tahu ada orang yang memiliki keterbatasan, kita justru jadikan keterbatasan itu menjadi suatu bahan pembicaraan, suatu bahan gosip. Ada juga orang yang tidak mau dekat-dekat dengan seseorang karena keterbatasan yang dimiliki oleh orang itu. Bahkan ada juga yang tidak mau bekerja sama karena orang ini sangat-sangat menjadi beban apabila dijadikan partner kerja. Atau mungkin kita tidak mau duduk bersama, diskusi bersama, bertukar pikiran karena orang lain ini dia tidak mempunyai kesepahaman dengan kita. Dan masih banyak hal lain
di mana kita belum bisa menerima keterbatasan orang-orang. Banyak kejadian seperti ini. Dan kita pun seringkali tidak menyadarinya dan bahkan kita melakukannya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menghindari perbuatan seperti ini, karena Tuhan sendiri itu sudah memberikan kasih, memberikan berkat, dan menerima semua keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Dan hal itu diperlihatkan di dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam Yesaya 56, di mana konteks dari Yesaya 56 ini adalah bangsa Israel itu keluar dari masa pembuangan di Babel, dan ia kembali ke tanah airnya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa bangsa Israel kembali dari Babel karena Babel telah dikalahkan oleh bangsa Persia, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kores. Dan Kores adalah orang yang taat, takut, patuh kepada Tuhan, sehingga Kores memberikan izin kepada bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya. Dan Tuhan juga memberikan pemulihan kepada mereka. Dan penyelamatan dari Tuhan ini atau pemulihan dari Tuhan ini dapat dirasakan oleh orang-orang Israel apabila yang pertama taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Kita perhatikan ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Jadi bangsa Israel diminta untuk taat pada hukum Taurat, karena hukum Taurat ini merupakan perjanjian antara Allah dan juga manusia. Jika kita kontekskan dalam kehidupan saat ini, maka kita harus taat pada firman Allah, karena firman Allah ini merupakan pelita yang menerangi dan menuntun langkah hidup kita menuju kehidupan yang lebih baik dan juga menuju pengenalan akan Tuhan. Dan itu akan memampukan kita untuk merespon, merasakan keselamatan, pemulihan dari Tuhan. Kemudian menegakkan keadilan, artinya adalah bersedia menegur orang lain yang melakukan kesalahan, supaya orang itu tidak jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Akan tetapi Bapak Ibu, realita yang terjadi adalah banyak orang yang mau menegur, mau mengkritik, tetapi tidak mau dikritik. Banyak orang yang seperti itu. Dan kita pun tidak boleh menjadikan hal itu sebagai pola hidup. Karena Tuhan dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita, mengkoreksi kita, membimbing kita, supaya hidup kita juga jauh lebih baik lagi daripada saat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya pemulihan dari Tuhan dapat dirasakan, maka yang kedua, kita juga harus memelihara hari Sabat dan berusaha untuk tidak berbuat jahat. Itu ada di ayatnya yang kedua. Hari Sabat adalah hari khusus, ya. Hari yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga memelihara hari Sabat artinya setiap orang itu diminta untuk tetap beribadah kepada Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Hal ini perlu disampaikan kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel ini kan tegar tengkuk. Ketika dia enak, tidak taat, tidak enak, baru cari Tuhan. Kemudian dikasih nasihat, dikritik, ditegur, dihukum, masih saja melakukan kesalahan yang sama. Dan ketika memelihara hari Sabat ini kita masukkan dalam kehidupan kita, maka artinya adalah kita diminta untuk fokus
ketika beribadah kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan, entah itu di gereja, di rumah masing-masing, itu hanya sebagai formalitas. Seringkali seperti itu. Buktinya adalah misalnya ketika datang ke gereja, tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya melayang-layang, entah kemana. Yang tahu ya hanya Bapak Ibu. Ketika di rumah misalnya, ibadah daring, ada juga yang misalnya ini ya, dia mendengarkan hanya di bagian khotbahnya saja. Atau mungkin dia memutar ibadahnya melalui laptop kah, handphone kah, namun sikap yang ditunjukkan ketika beribadah tidak seperti yang seharusnya. Ada yang tidur-tiduran, ada yang mungkin sambil mandi, ada yang mungkin sambil makan, ya. Nah, banyak orang yang semacam ini Bapak Ibu. Kita harus fokus saat beribadah supaya kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan, supaya hidup kita ini lurus, sehingga kita dapat melawan setiap godaan, setiap tantangan yang dihadirkan oleh dunia ini. Ketika kita berhasil melawannya, maka Bapak Ibu, kita pun dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya kita pun dapat merasakan pemulihan dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, hindari pikiran dan perasaan negatif. Jadi pemulihan dari Tuhan akan kita rasakan kalau kita juga menghindari pikiran dan perasaan negatif. Di ayatnya yang ketiga, di sana disebutkan ada orang asing. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ya, orang asing di sini maksudnya adalah orang-orang yang di luar bangsa Israel, yang dulunya dia tidak menyembah kepada Tuhan, namun pada saat ini dia berkomitmen memutuskan untuk mau menyembah kepada Tuhan. Nah, sedangkan orang dikebiri artinya mereka yang mengalami kecacatan dalam hal reproduksi karena perangkah, kecelakaan, dan juga pegawai istana Babel dari keturunan Israel yang menjadi sida-sida. Orang asing dan orang yang dikebiri ini memiliki perasaan dan pemikiran negatif karena ada sebuah aturan keagamaan pada waktu itu di mana melarang orang asing dan dikebiri untuk ikut ibadah bersama orang-orang Israel. Dan akibat dari aturan ini muncul dua kelompok. Yang kelompok pertama, dia benar-benar tidak memperbolehkan orang asing ikut dalam ibadah supaya menjaga kemurnian dari ibadah itu. Kelompok yang lainnya, mereka menerima orang asing, berusaha supaya orang asing ini dapat ikut beribadah. Ada dua kelompok. Nah, yang menjadi pertanyaan, kelompok mana yang benar? Apakah kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Kalau kita melihat ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, maka di sana kita menemukan bahwa Tuhan itu menerima semua orang yang bersedia taat kepadanya. Tuhan tidak pernah menghalang-halangi orang asing dan orang yang dikebiri untuk menyembah kepadanya. Artinya Tuhan membuka diri terhadap orang lain itu. Tuhan menerima kehadiran orang lain yang sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan juga memberikan pemulihan kepada mereka serta memberikan keselamatan kepada mereka. Nah, jika Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita juga, memberikan pemulihan dalam hidup kita, Tuhan juga sudah membuka diri kita, membuka diri terhadap kita,
maka kita pun harusnya juga membuka diri kepada orang lain. Jangan kita menghalang-halangi orang lain, jangan kita menyakiti hati orang lain. Kita jaga tutur kata kita supaya orang lain ini tetap memiliki iman yang kuat. Jangan hancurkan iman orang lain. Dan ketika dia memiliki keterbatasan, maka terimalah keterbatasan itu, terimalah kelemahan itu. Ketika ada orang yang terpinggirkan, ditolak, tersisih, rangkul mereka, rengkuh mereka. Ini yang harus kita lakukan, karena kita telah menerima berkat dan pemulihan dari Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, realitanya berbeda. Masih ada orang-orang yang memang tidak mau membuka diri. Tidak perlu jauh-jauh kita berbicara dalam lingkup kehidupan bergereja. Dimanapun gereja itu berada, pasti di dalamnya ada satu atau dua kelompok. Pasti, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti juga punya kelompok. Namun permasalahannya adalah ketika kita berada di satu kelompok dan kita melihat orang asing, kita cenderung mengabaikan orang itu. Kita meninggalkan orang itu, tidak menganggap kehadiran orang itu. Orang asing dalam konteks saat ini, dalam konteks kehidupan bergereja, itu bukan warga negara asing, jemaat tamu, bukan hanya sekedar itu. Melainkan warga jemaat sendiri itu juga bisa dikatakan sebagai orang asing. Karena ia dulunya tidak pernah aktif, tidak pernah datang ke gereja, kemudian dia memutuskan untuk ikut bersekutu, kembali aktif dalam kehidupan berjemaat, namun kehadirannya tidak diperhatikan oleh orang-orang. Dan akhirnya dia memutuskan lagi untuk apa? Tidak mau aktif. Banyak yang seperti itu. Bahkan dalam ibadah pelkat sekalipun, banyak yang tidak mau datang aktif dalam ibadah pelkat. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan, yang saling menjelekkan, menjadikan kelemahan sebagai bahan gosip, yang akhirnya orang ini atau orang lain ini, orang asing ini tidak mau lagi untuk datang aktif dalam kehidupan berjemaat. Dan ia angkat kaki dari kehidupan persekutuan. Nah, melalui renungan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba untuk merefleksikan bagaimana hidup kita. Kita telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hidup kita sudah dipulihkan. Nah, apakah kita sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan menjalankan firman-Nya? Mau ditegur dan menegur orang yang melakukan kesalahan? Kemudian ketika kita beribadah, apakah kita sudah benar-benar fokus ketika kita beribadah? Entah itu luring maupun daring. Apakah kita beribadah hanya supaya terlihat saleh, hanya sebagai formalitas? Kemudian bagaimana dengan hati dan pikiran kita? Apakah kita cenderung berpikir negatif, selalu memiliki perasaan-perasaan yang negatif, sehingga mempengaruhi keterbukaan kita terhadap orang lain di sekitar kita? Dan yang keempat, yang terakhir, apakah setiap kita sudah membuka diri, menerima kehadiran orang lain yang memiliki keterbatasan? Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang di segala waktu dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong lindungi kehidupan bangsa negara ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali permasalahan, pergumulan kehidupan yang harus dirasakan. Tuhan tolong kuatkan setiap kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengelola setiap berkat Tuhan yang ada pada saat ini demi kelangsungan hidup kami dan juga demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa yang terus berjuang untuk mensejahterakan kehidupan bangsa ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberkati kehidupan keluarga mereka, dan Tuhan juga senantiasa menuntun langkah hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di dunia ini, terkhusus bagi GPIB Immanuel W.R. Supratman. Kami mohon kepadamu Tuhan agar Engkau memberkati kehidupan jemaat ini, memberkati, melancarkan setiap kegiatan yang ada di tempat ini. Engkau juga berkati para pelayan firman, Bapak Pendeta Yan Jatonapa, Bapak Pendeta David, Bapak Pendeta Sony. Engkau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan kehidupan anak-anak mereka, dan Tuhan senantiasa menutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, supaya mereka mempunyai sukacita untuk melakukan seluruh kegiatan pelayanan mereka. Engkau juga berkati majelis jemaat yang ada, pengurus pelkat, komisi-komisi, supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dan hanya nama Tuhan yang semakin ditinggikan melalui karya pelayanan yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan tolong berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka berkat, supaya di tengah pertambahan usia, iman mereka juga dapat semakin kuat. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan pendampingan dari keluarga. Dan Tuhan juga berkati kehidupan keluarga kami, usaha pekerjaan yang kami lakukan, sekolah masa depan anak-anak kami, supaya anak-anak kami dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan juga bagi gereja Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, mari kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.